Selamat datang di KB1 bersama saya Kardi Baik. Ini adalah channelnya pecinta Liverpool ya, penikmat sepak bola dan juga pengikutnya Subasa karena bola adalah teman. Baik, di episode pertama ini teman-teman kita akan sedikit perkenalan apa itu sebenarnya KB1 dan di dalamnya ada apa saja. Kita akan membahas mengenai yang pasti sepak bola dengan terbagi menjadi dua program nih teman-teman. Yang pertama adalah kandang sendiri dan juga kandang lawan. Seperti kali ini teman-teman kita sedang ada di program kandang sendiri yang artinya kita akan membahas tim Liverpool keseluruhan dari apapun isu pemain, strategi pertandingan dan segala macamnya. Nah, buat teman-teman yang merupakan supporter dari tim-tim lain atau tim di luar Liverpool, itu ada di dalam program kandang lawan. Nah, karena kita sekarang berada di kandang sendiri, maka kita akan membahas mengenai Liverpool dengan judul episode pertama ini adalah Liverpool bisa menang di kandang Chelsea. Apakah benar-benar bisa menang, teman-teman? Kita akan sedikit bahas mengenai beberapa faktor yang membuat Liverpool ini memiliki peluang untuk bisa menang di kandang Chelsea di match pertama EPL kali ini. Yang pertama itu adalah Klopp versus Mauricio Pochettino. Ini memang memiliki rekor yang cukup bagus teman-teman ya. Dan tentunya pas Pochettino yang sedang berada di Tottenham Hotspur ya saat itu ada satu kemenangan yang sangat berkesan tentunya bagi supporter Liverpool sendiri, yaitu ketika Liverpool berhasil menjuarai Liga Champions. Asik banget. 2-1 waktu itu ya, bukan 2-1. 2-0 waktu itu. Muhammad Salah golin lewat penalti dan juga ada golnya Divock Origi ya. Legendnya Liverpool yang gini sudah berseragam Milan. Nah, selain itu teman-teman kita juga bisa tahu bahwa sekarang ini Mauricio Pochettino melatih Chelsea yang mana timnya tuh sudah beda teman-teman. Timnya bisa dibilang itu Klopp akan meraba-raba, meraba, Klopp akan meraba-raba lagi bagaimana kira-kira timnya Chelsea di musim ini karena ada kesamaan sebenarnya antara Liverpool dan juga Chelsea di mana mereka sama-sama melepas banyak sekali pemain di bursa transfer dan seperti cuci gudang bahkan di Chelsea itu banyak sekali pemain-pemain yang dilepas dan tidak hanya pemain muda tapi juga pemain senior juga dilepas. Kita tahu Chelsea memang terkenal dengan suka sekali membeli pemain-pemain muda lalu kemudian dipinjamkan. Tapi kali ini tidak hanya pemain-pemain muda tapi pemain-pemain tuanya juga menjadi korban cuci gudang Chelsea ya. Tentunya seperti apa Chelsea di musim ini, Klopp juga harus berhati-hati untuk meraba strategi karena Klopp juga sudah melepas banyak sekali pemain. Seperti kita tahu ada Bobby, ada Milner, Alex Oxlade-Chamberlain dan juga ada Naby Keita juga sudah dilepas dan yang cukup mengejutkan sebenarnya adalah Fabinho dan juga Jordan Henderson yang juga ikut lepas. Walaupun rumornya juga ini teman-teman Thiago Alcantara juga katanya nih sudah didekati oleh klub dari Arab ya. Walaupun banyak isu yang masuk soal transfer dari Thiago Alcantara, tapi ternyata Thiago sudah bisa latihan karena sebelumnya memang kita tahu Thiago cukup sering cedera dan sekali cedera tuh lama banget dan itu membuat dia jadi jarang main. Terakhir dia ternyata sudah berlatih dan itu menjadi kabar bagus walaupun kita sama-sama masih belum tahu apakah dia bisa bermain gitu. Kalau melihat dari kondisi keunggulan Liverpool atas Chelsea ini sebenarnya ada beberapa kita bisa lihat dari kehilangannya Nkunku ya yang cedera di preseasonnya Chelsea itu walaupun dia tampil gemilang bersama dengan Chelsea di preseason namun cederanya membuat Chelsea sepertinya akan bertumpu pada nomor 9 mereka yaitu Nicholas Jackson ya nomor 9 sejati maksudnya dan ini adalah pemain muda pemain yang juga digadang-gadang katanya sudah permainannya mulai kelihatan mirip-mirip Drogba tapi saya rasa eh masih butuh waktu lama sekali ya Anda Mas Jackson untuk bisa menjadi seperti Drogba ya. Karena kalau kita lihat dari Liverpool sendiri teman-teman, lini depan Chelsea ini sangat minim saat ini karena ada Broha yang juga cedera dan ini bisa menjadi faktor yang membuat kita sebagai supporter Liverpool harusnya bisa optimis bahwa Chelsea akan sulit sekali menembus pertahanan kita. Oh, kenapa? Kita juga tahu bahwa di preseason Liverpool sendiri kita mengalami banyak sekali kebobolan. Total kita mencetak 14 gol tapi
Liverpool sudah kebobolan 9 gol di pre-season dan ini menjadi tanda alarm sebenarnya harus waspada karena walaupun Chelsea sangat minim saat ini pemain di lini depannya, tetapi peluang mereka untuk bisa mencetak gol sebenarnya juga masih terbuka lebar juga. Salah satu faktornya juga mereka bermain di kandang, mungkin motivasi mereka akan semakin lebih baik atau semakin lebih semangat gitu saat bermain. Tapi juga di satu sisi catatan pertahanan Liverpool di preseason ini termasuk yang berada di catatan yang perlu diwaspadai. Ya kita tahu kita punya Virgil van Dijk sang kapten baru kita, lalu kita ada pemain muda ya potensial ya, seperti Ibrahima Konate. Namun ternyata strategi yang digunakan 3-2-2-3 dari klub ini justru memiliki lubang yang sangat besar. Tidak hanya di sisi kanan ketika Arnold berada di kanan lalu kemudian menusuk ke tengah, inverted jadi midfielder, tapi juga di sisi kiri ada Robertson yang memang sebenarnya dia bukan back tengah atau back sentral yang berada di sebelah kiri, tapi dia dipaksakan untuk bermain di sana dengan harapan keagresifannya dalam bertahan itu bisa membantu pertahanan kita gitu. Namun juga kita jangan merasakan takut ya teman-teman ya. Walaupun kita bertandang ke kandang Chelsea, tapi kita juga punya kelebihan dalam hal cara bermain. Kalau kita lihat dari pre-season, kita justru sudah mencetak 14 gol yang artinya adalah dalam 4 pertandingan kita mencetak 14 gol. Ini menjadi torehan yang menarik karena subur sekali Liverpool di musim ini sepertinya. Seperti kalau kita lihat cara bermain Arsenal sebenarnya dengan Liverpool ini mirip-mirip. Dengan 3 pemain, 1 striker. Di tengah kotak penalti ada 2 sayap yang menopang, lalu ada 2 AMF di sana. Kalau kita lihat di Liverpool sepertinya akan bermain sebagai AMF adalah Szoboszlai ataupun bersama dengan McAllister, atau Szoboszlai dengan Curtis, lalu di belakangnya bisa ada Maka dan juga Arnold ketika Arnold inverted, atau sebenarnya juga Gakpo ini beberapa kali dimainkan. Dan di pertandingan terakhir Gakpo dipasangkan dengan Szoboszlai ya, di belakang striker, 3 striker, dan juga di belakangnya ada Maka dan juga Arnold yang ketika menyerang dia menjadi gelandang bertahan, di sebelahnya McAllister. Namun kembali lagi teman-teman, kita harus waspada karena walaupun finishing kita sudah mulai membaik ya dengan kembalinya pemain-pemain striker kita dengan 14 gol di preseason tapi 9 gol kebobolan, ini menjadi pertanda bahaya bagi pertahanan Liverpool sendiri jika ingin tetap mempertahankan 3 poin di setiap pertandingannya di EPL musim ini. Pokoknya pertahanan mudah-mudahan ada solusinya ya Klopp ya. Kita akan tunggu teman-teman seperti apa solusi dari Klopp di pertandingan berikutnya. Tentunya kita saksikan dulu di match pertama yang akan berlangsung tentunya seperti apa pertandingannya, karena match pertama ini biasanya menjadi cerminan awal bagi sebuah tim di EPL untuk mengarungi musim-musim berikutnya. Apakah bisa menjadi lebih baik atau malah sebaliknya bisa menjadi lebih buruk, lebih bobrok pokoknya ya. Dan pokoknya Liverpool optimis seperti judulnya, Liverpool bisa menang di kandang Chelsea dengan skor 1-2 untuk kemenangan Liverpool ya. Kita ada kebobolan 1 dan kita tetap bisa mencetak gol ke kandang Chelsea ya. Walaupun kita tahu di Chelsea saat ini memang yang sebenarnya juga menjadi faktor tambahan ini teman-teman ya. Kepa saat ini sedang berada di pertengahan jalan, apakah dia mau keluar atau tetap bertahan di Chelsea. Karena tawaran-tawaran untuk dia juga sudah banyak, dan adanya Renato Sanchez yang hadir di Chelsea ini akan membuat persaingan nomor 1 di Chelsea menjadi lebih sengit ya. Kita akan lihat siapa yang akan diturunkan nanti oleh Chelsea, dan juga tentunya Liverpool yang akan turun menghadapi Chelsea di pertandingan melawan Chelsea di yang tentunya Liverpool di Stamford Bridge nanti ya. Jangan lupa saksikan Chelsea versus Liverpool teman-teman di hari Minggu malam ya. WIB-nya adalah jam 22.30 ya, jam 22.30 buat teman-teman yang mungkin bingung nontonnya di mana ya. Kalau saya sih yes, karena saya penggemar sejati ya, langganan ya pokoknya. Atau teman-teman juga bisa cari di situs-situs lain ya.
Pokoknya disaksikan saja. Jangan lupa buat supporter Liverpool tentunya sekali lagi jam 22.30 hari Minggu ada Chelsea menghadapi tim kesayangan kita semua Liverpool di match pertama. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton kandang sendiri di channel KB1 kali ini ya. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel KB1 dan juga tentunya nyalain loncengnya karena KB1 ini akan hadir tidak hanya akan membahas Liverpool tapi juga membahas tim-tim lain yang ada di Eropa maupun dunia. Bahkan mungkin siapa tahu Liga Indonesia bisa kita bahas ya. Oke, Karim baik pamit. Salam KB1.